Baik anak-anak, Ibu mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai pembelajaran, coba yang belum on cam dulu ayo. Ibu mau lihat nih wajah cantik sama gantengnya. Biar semangat belajarnya. Ayo on cam dulu. Aku udah, Bu. Kan ganteng, Bu, jadi ingat. Oh, gitu. Baik. Gimana nih, masuk semua gak? Masuk, Bu. Sepertinya masuk semua, Bu. Ya udah. Tapi tetap Ibu absen ya, dan Ibu kenal sama kalian lebih dalam. Oke, pertama baik, Muhammad Bu. Akil Rizkila. Hadir, Bu. Hadir. Dias Eka Kusuma. Hadir, Bu. Hadir. Wahyu Alicia Pratama. Hadir, Bu. Julia Nurmayanti. Hadir, Bu. Aula Rizkiana. Hadir, Bu. Raihan Farezi. Hadir, Bu. Raihan. Hadir. Ramli Dilaga. Hadir, Bu, hadir. Ahmad Nur Yasin. Hadir, Bu. Dias Octavia Ningrum. Hadir, Bu. Iqbal Nugraha. Hadir, Ibu. Uus Ustiaroh. Hadir, Bu. Nayuan Alamsyah. Hadir, Bu. Ya, ada semua ya. Ibu izin share screen dulu. Suara Ibu terdengar jelas gak ya? Siap, Dengar, Bu. Gimana, udah tampil belum share screen-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sebentar. Baik, pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mengenai instalasi penerangan satu fasa sesuai dengan kuil. Sebelum kalian belajar tentang instalasi penerangan listrik, kalian perlu tahu dulu nih tentang apa sih itu kuil. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu kuil? Gimana, ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Coba, Saya, Bu. Julia. Ya, kayak Julia dulu ya. Menurut saya, kuil itu merupakan peraturan yang mengatur tentang pemasangan instalasi listrik, Bu. Oke. Terima kasih, Julia. Jawabannya udah benar. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi kuil itu singkatan dari persyaratan umum instalasi listrik, yang dimana kuil itu peraturan yang mengandung prasyarat wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik. Kuil terbaru yang digunakan saat ini adalah kuil 2011. Jadi, lebih jelasnya, kuil itu kumpulan peraturan yang mengatur tentang pemasangan, pemeliharaan, maupun perencanaan dalam bidang kelistrikan. Ini sebagai contoh di sini ada pekerja listrik, dia berpacu pada kuil. Kenapa? Karena setiap melakukan pemasangan instalasi listrik, pekerja harus mematuhi peraturan yang ada pada kuil, seperti itu. Contohnya itu seperti pemasangan komponen listrik. Di sini ada pemasangan stop kontak dan saklar. Jadi menurut kuil, pemasangan stop kontak dan saklar itu ketentuannya itu minimal tingginya antara stop kontak dan lantai itu 150 cm atau 1,5 meter. Lalu ada juga peraturan tentang kabel penghantar. Jadi setiap warna di kuil itu ada peraturannya. Contohnya itu
untuk warna merah, kuning, dan hitam pada kabel untuk kabel fasa. Dan untuk warna biru biasanya untuk kabel netral. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini ada tujuan dari kuil di Indonesia. Yang pertama itu melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. Yang kedua itu ada keamanan instalasi dan peralatan listrik. Yang ketiga itu ada menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran karena gangguan listrik. Yang keempat itu ada menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Nah, selanjutnya ini ada yang bisa jelasin nggak? Ada yang tahu nggak apa itu listrik satu fasa? Saya, Bu. Oke, coba. Mohon izin untuk menjawab ya, Bu ya. Ya. Untuk listrik satu fasa itu merupakan rangkaian listrik yang hanya memerlukan 2 kawat, yaitu diantaranya ada kawat netral sama kawat fasa, Bu. Oke, terima kasih ya jawabannya. Jadi benar. Sebentar. Jadi benar, listrik satu fasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar. Yang pertama sebagai kawat penghantar fasa atau biasa yang disebut L, dan yang kedua sebagai kawat penghantar netral atau N. Umumnya listrik satu fasa bertegangan 220 volt yang digunakan oleh banyak orang. Jadi yang biasa kita gunakan di rumah sehari-hari itu sebesar 220 volt. Nah, selanjutnya itu ada syarat instalasi listrik. Yang pertama itu ada syarat ekonomis. Apa sih syarat ekonomis itu? Nah, syarat ekonomis itu yang gimana? Syarat instalasi listrik dikatakan ekonomis apabila harga keseluruhan instalasi listrik, pemasangan dan ongkos pemeliharaan semurah mungkin. Rugi daya listrik yang hilang juga serendah mungkin. Seperti itu. Yang kedua itu ada syarat keamanan. Dikatakan aman apabila tidak membahayakan bagi manusia, terjamin benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat gangguan listrik. Yang ketiga itu ada keandalan, di mana kelangsungan kerja suatu instalasi listrik dapat dicapai apabila instalasi listrik dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya aliran listrik sangat kecil. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada diagram pengawatan listrik satu fasa. Ini contoh sederhananya, kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada L dan ada N, di mana L sebagai fasa dan N sebagai netral. Di sini ada juga saklar dan lampu sebagai beban. Jadi udah jelas ya di diagram ini hanya terdapat 2 kawat penghantar atau kabel, yang dimana emang kan penerangan listrik satu fasa hanya memerlukan 1 fasa dan 1 netral. Oke? Baik, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada komponen dan simbol dari penerangan listrik instalasi satu fasa. Yang pertama di sini ada saklar tunggal. Saklar tunggal itu berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan 1 buah lampu. Nah, ini untuk bentuk fisiknya. Sebelahnya ini untuk simbolnya. Bisa dilihat ya sama-sama ya. Bisa diperhatiin juga, ini simbolnya seperti ini untuk saklar tunggal. Nah, selanjutnya itu ada saklar seri, yang dimana fungsinya ini untuk menyalakan dan mematikan 2 buah lampu. Simbolnya seperti ini, seperti saklar tunggal, tapi dia ada 2. Ingat ya, ini penting banget loh untuk dasar kalian. Yang ketiga itu ada saklar tukar, yang dimana fungsinya itu untuk menyalakan dan mematikan 1 lampu dengan 2 saklar. Simbolnya seperti ini, bisa dilihat sama anak-anak semua. Yang keempat, ini ada saklar silang, fungsinya untuk mengendalikan sebuah lampu di 3 tempat yang berbeda. Untuk simbol bisa dilihat sendiri seperti ini. Yang kelima itu ada
kotak kontak atau yang biasa kita sebut stop kontak yang berfungsi untuk menghubungkan antara arus listrik dengan peralatan listrik. Simbolnya seperti ini. Yang keenam itu ada saklar tunggal plus stop kontak. Yang fungsinya itu tentu saja gabungan ya, fungsi dari saklar tunggal dan stop kontak. Untuk simbolnya pun seperti ini. Yang selanjutnya itu ada lampu. Fungsi lampu untuk penerangan. Pasti udah pernah tahu kan? Nah, untuk simbolnya cuma X seperti ini. Yang terakhir ada junction box atau kotak pengaman yang digunakan pada sambungan kabel. Untuk pengaman ketika kita menyambung kabel, jadi pengamannya pakai kayak gini. Untuk simbolnya hanya bulat saja. Sampai sini paham? Ibu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, materinya sudah habis. Ada yang ditanyakan dari kalian? Aku mau nanya, Silakan. Bu. Iqbal Siapa mau nanya, nih? Bu. Iqbal, oke Iqbal. Oke, Gimana? Ibu, aku izin bertanya ya, Bu. Kenapa Ya. sih kita ini harus mengacu pada kuil, Bu, ketika pemasangan instalasi listrik? Oke. Jadi pertanyaannya itu, kenapa ya harus mematuhi kuil? Nih, karena setiap pekerja atau instalatir dalam mengerjakan pekerjaan harus menaati kuil. Kenapa? Agar hasil kerjanya itu benar dan terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Seperti itu, Iqbal. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sudah paham semua anak-anak? Paham, Ibu. Enggak, Bu. Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, Bu. Cukup ya materi pada hari ini? Cukup? Cukup, Bu. Bu. Cukup, Bu. Baiklah, setelah penjelasan Ibu tadi, coba ada yang bisa nyimpulin nggak dari materi tadi itu apa? Aku Saya, Bu. mau, Bu. Siapa? Dias, coba. Ayo Dias. Dias Okta. Iya, Bu. Jadi kesimpulan yang aku dapat itu, kuil itu merupakan sebuah peraturan yang mengandung persyaratan wajib yang harus dijadikan pedoman dalam pekerjaan saat instalasi listrik. Dan tujuannya itu melindungi terhadap bahaya listrik baik pada pekerja dan lain sebagainya, Bu. Oke, terima kasih Dias atas Ya, Ibu. kesimpulannya. Makasih juga, Bu. Ada yang ingin menambahkan atau cukup? Cukup, Bu. Kayaknya cukup, Bu. Oke, cukup ya. Oke, setelah penjelasan Ibu tadi dan kesimpulan dari teman kalian, Ibu rasa sudah cukup paham ya semuanya? Iya, Gimana Ibu. paham? Paham, Bu. Bu, Pak. Oke, rangkaian kegiatan. Oke, rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas antusias dan tanggung jawab kalian. Anak-anak, jangan lupa selalu belajar dan berdoa ya, karena belajar tanpa berdoa akan menjadi usaha yang sia-sia. Dan perlu kalian ingat, orang sukses tidak selalu orang yang pintar, tapi orang sukses itu orang yang selalu gigih dan pantang menyerah. Sebelum berakhir, Ibu mau mengucapkan terima kasih buat yang antusiasan tadi ya. Iya, Ibu. Iya, Oke, Bu. sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Sehat-sehat. Terima kasih. Iya.